Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian GP Kris Mangkal Pinang. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami, dan kami mensyukuri itu di dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami, kuasai kami, pimpin kami, agar kami bisa mendengar, melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya 36 sampai 39. Bunyinya demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tema kita hari ini adalah tekun melakukan kehendaknya. Kata tekun dapat diartikan sebagai ketetapan hati yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas apapun. Tekun juga berarti fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakan. Ketekunan berarti bertahan sambil melanjutkan dengan tekad yang kuat apa yang sedang dikerjakan dengan kesungguhan hati. Ketekunan inilah yang dimaksud oleh Tuhan ketika Ia menyampaikan surat ini kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Penulis berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus dengan menjelaskan secara teliti keunggulan dan ketegasan penyataan Allah dan penebusan di dalam Kristus Yesus. Ia menunjukkan bahwa penyediaan penebusan di bawah perjanjian lama sudah digenapi dan tidak terpakai lagi, karena Yesus telah datang dan menetapkan suatu perjanjian yang baru oleh kematiannya yang mengerjakan perdamaian. Yesus telah membuka jalan baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oleh karena itu penulis surat ini menegaskan untuk tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus Yesus hingga pada waktu kesudahannya, dan bertekun dalam melakukan kehendaknya sekalipun dalam keadaan yang sulit. Sekarang ini adalah zaman instan, serba cepat, serba ekspres, semua menawarkan kecepatan. Dulu mau wisuda harus melewati pendidikan 16-17 tahun. Dari SD sampai perguruan tinggi baru merasakan wisuda. Tetapi sekarang cukup 2-3 tahun saja sudah bisa diwisudakan. Coba kita perhatikan anak-anak TK zaman sekarang. Lulus TK sudah diwisudakan. Waktu saya diwisudakan sarjana teologi, itu perjuangannya setengah mati. Walaupun wisudanya hanya memindahkan tali kiri ke kanan saja, tetapi untuk mencapainya seperti memindahkan gunung. Para motivator dunia berkata, kalau ada yang simple, kenapa harus yang susah? Kalau ada yang cepat, kenapa pilih yang lambat? Masalahnya adalah hidup tak semudah yang diucapkan oleh para motivator itu. Alkitab di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 tadi berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Artinya bahwa kita tekun dalam hal apa? Tekun dalam melakukan kehendak Allah. Kita tahu bahwa tidak ada yang instan dalam dunia ini. Semua membutuhkan proses untuk berubah dewasa, menjadi kuat dan sesuai dengan kehendak atau kemauan Bapa di surga. Ada kalanya ketika kita melewati proses kita kelelahan, tidak ada semangat. Jangankan berlari, untuk berjalan saja kita tidak mampu. Tak jadi masalah kalau saat ini kita berjalan lambat. Yang penting terus berjalan, meskipun harus setapak demi setapak. Tekunlah sampai ke tujuan, dan kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Allah telah menjanjikan jaminan keselamatan dan penyertaannya dalam hidup kita. Itulah menjadi penghiburan bagi kita di dalam menjalani ketekunan kita melakukan kehendak Bapa di surga.
Tidak hanya ketika orang banyak menemani dan menghargai, tetapi jalani walaupun harus sendirian. Meskipun saat ini tampaknya tidak ada hasil, jalani saja dan terus nikmati prosesnya Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 sampai 39 berkata, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku atau Tuhan tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup." Hidup ini seperti seorang pendaki gunung. Kita terus berjalan menanjak. Kadang kita kelelahan, kadang kita terluka, kadang kita sakit, kadang menderita, kadang ada badai dan lain sebagainya. Tetapi pendaki sejati tidak akan mundur dari semuanya itu. Dia akan terus berjalan selangkah demi selangkah sampai pada puncak dan menikmati keindahan dan mengalami sukacita yang luar biasa. Semua kehendak Tuhan tertulis di dalam Alkitab. Mari kita lakukan sebagai ucapan syukur kita atas anugerahnya yang besar di dalam hidup kita. Dia menjanjikan hidup yang kekal, jaminan keselamatan di surganya yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita terus bertekun melakukan kehendaknya sampai di mana kita menikmati apa yang dijanjikannya itu bagi kita sebagai orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.